supaya tidak ada dusta di antara kita, dan jangan sampai ada omongan-omongan nanti yang tidak terang dan jelas. Maka sebelum memulai sesuatu perlu kita terangkan, perlu kita jelaskan landasannya. Sebelum beramal harus didasari dengan ilmu. Maka yang mau kita lakukan ini semua memiliki dasarnya. Simpel saja. Karena mungkin memang ada sebagian orang yang tidak mengamalkan, tidak menjalankan. Menjalankan apa? Menjalankan amaliyah, mengenang, mengingat akan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang di kesempatan pagi hari ini dengan kudrah dan iradahnya, dengan kehendak dan kuasanya Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua di dalam Masjid Nurul Fajar ini, di dalam niat yang sama, maksud yang sama, tujuan yang sama, di dalam rangka kita mengenang, mengingat, bergembira akan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua insyaallah kelak akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Amin ya rabbal. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan pagi hari ini kami ingin mengucapkan salam takzim kami kepada para alim, para ulama, orang-orang tua kami yang hadir di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan panjang umur, sehat afiat dalam taat kepada Allah. Amin ya rabbal. Juga kepada segenap pengurus Masjid Nurul Fajar yang dalam kesempatan tahun ini Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk bekerja sama dan bersama-sama mentajak acara ini. Semoga apa yang kita usahakan ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai, maka akan lebih baik jika kami terangkan dulu sedikit apa yang mau kita lakukan di pagi hari ini. Karena mungkin ini majelis baru pertama sekali, supaya tidak ada dusta di antara kita, dan jangan sampai ada omongan-omongan nanti yang tidak terang dan jelas. Maka sebelum memulai sesuatu perlu kita terangkan, perlu kita jelaskan landasannya. Sebelum beramal harus didasari dengan ilmu. Maka yang mau kita lakukan ini semua memiliki dasarnya. Simpel saja. Karena mungkin memang ada sebagian orang yang tidak mengamalkan, tidak menjalankan.
Menjalankan apa? Menjalankan amaliyah, mengenang, mengingat akan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang meskipun mereka tahu dalilnya, sudah banyak ulama menerangkan akan dianjurkannya kita mengenang akan kelahiran Nabi Muhammad. Namun sebagian bahkan menuduh bahwa peringatan-peringatan ini adalah perbuatan yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Bagi kita orang-orang yang mengimani akan Al-Quran, maka cukup 1-2 ayat Al-Quran itu menjadi hujjah bagi kita di dalam amal yang kita lakukan. Seperti apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Al-Quran, wa ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bud, al-bud itu onta. Allah jadikan onta min sya'airillah. Onta dijadikan Allah bagi kalian untuk apa? Untuk menegakkan, menciarkan agama Allah. Apa maksudnya? Yakni onta dijadikan syiar bagi agama di dalam pelaksanaan kurban. Namun sesungguhnya Allah memiliki syiar-syiar yang banyak. Onta ini cuma satu saja syiar daripada syiar-syiar agamanya Allah. Apa syiar-syiar yang lain? Banyak. Adzan, Al-Quran, bahkan kata para ulama min sya'airillah. Bahkan Allah menegaskan kembali, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa orang yang membesarkan, mengagungkan, menciarkan daripada syiar-syiar agama Allah, maka itu berasal dari hati yang bertakwa kepada Allah. Bahwa itu tanda orang tersebut bertakwa kepada Allah. Nah, mudah-mudahan kita yang hadir ini dengan niat menciarkan agama Allah. Kira-kira Bu, kira-kira onta, Quran, ya, adzan, itu syiar Allah. Tapi itu semua kalau dibandingkan dengan Nabi Muhammad, mana yang lebih mulia? Maka Nabi Muhammad lebih mulia dari itu semua. Karena tidak ada Al-Quran kalau tidak ada Nabi Muhammad. Tidak ada azan kalau tidak ada Nabi Muhammad. Tidak ada ulama kalau tidak ada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad lebih mulia untuk kita syiarkan, untuk kita besarkan, untuk kita ingat, untuk kita kenang. Maka duduknya kita di sini di dalam rangka apa? Di dalam rangka mengenang, mengingat Nabi Muhammad, mempelajari bagaimana Nabi Muhammad. Bagaimana kita tidak membesarkan Nabi Muhammad? Bagaimana kita tidak memuji Nabi Muhammad? Bagaimana kita tidak bersyukur kepada Nabi Muhammad? Karena satu-satunya orang yang akan memberikan syafaat kepada kita adalah Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, oleh karenanya, maka pagi ini, mungkin dulu kalau emak-emak yang mungkin umurnya ada 70-an ingat, ya, ada yang namanya berzanjian. Sebagian tempat emak-emak masih ada yang berzanjian, tapi sebagian yang lain sudah meninggalkan itu karena dibilang itu tak ada zaman Nabi. Padahal yang ngomong itu tak pernah hidup di zaman Nabi. Dari mana dia tahu itu tak ada di zaman Nabi? Maka sebagian meninggalkan, atau sebagian yang lain karena baca berzanji ini panjang, yang dengar tak paham. Padahal kalau paham, nikmat mendengarkan itu.
Sama kita sekarang ini, masyaallah hadirin, jangankan mendengar Barzanji, mendengar Al-Quran saja kita tidak paham. Yang kita nikmati dari Al-Quran itu hanya cengkokannya saja. Kalau yang bacanya bagus, Allah, Allah. Ya kan? Kita kalau dengar orang baca Quran, suaranya tinggi, panjang, Allah, Allah. Apa yang dia nikmati? Suara yang baca Quran, bukan isinya. Begitulah keadaan kita memang. Tapi ketahuilah bahwa yang menyentuh ke dalam hati itu pasti akan memberikan manfaat. Tidaklah dia ingat kepada Allah, melainkan karena hatinya tersentuh daripada apa yang dia dengarkan. Nah, kita di pagi hari ini, kita ingin mendengarkan ucapan-ucapan, pujian-pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Sambil kita duduk, sambil kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Kertas yang tadi dibagikan itu, nanti kita ikutin pembacaannya ya. Itu isinya adalah sholawat. Coba buka. Itu yang pertama. Setelah Bismillahirrahmanirrahim, itu dituliskan, Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Wahai Tuhanku, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad. Curahkan solawat kepada Nabi Muhammad. Kalimat setelahnya, khairil wara jami'il mahamid. Orang yang paling baik, yang paling bagus, yang terkumpul padanya segala macam pujian. Kira-kira salah nggak kalimat ini? Kira-kira ada yang salah nggak kalimat ini? Nggak ada yang salah. Baris yang berikutnya, Ya Rabbi sholli ala Muhammad at-tuhri sayyidi kulli sajid. Ya Allah, limpahkan salawat kepada Nabi Muhammad yang suci, dia yang suci, Nabi SAW orang yang suci, sayyidu kulli sajid, pemimpin orang-orang yang sujud kepada Allah. Kira-kira salah nggak ini kira-kira? Enggak. Seterusnya sampai yang di bawahnya lagi kita baca, Ya Rabbi sholli ala Muhammad zainil wujud ajalli abid. Ya Rabbi sholli ala Muhammad wanna wasaffi lanal mawarid. Ya Allah, hidangkan kepada kami hidangan-hidangan ya Allah, hidangan ruhaniyah. Yang berikutnya lagi, wajud wa wasi' lanal masyahid. Yang berikutnya lagi, wa'tina sula wal maghasid. Kita minta, Ya Rabbi sholli ala Muhammad wa'tina, ya Allah berikan kepada kami apa-apa yang kami minta, as-sula wal maqasid, dan maksud-maksudkah kami sampaikan ya Allah. Maka di dalam kalimat-kalimat ini tidak ada yang salah. Nah, maka kita membaca ini dengan niat kita untuk menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Baik, Bu, ini suara lagi hilang, Bu, kena batuk. Banyak yang lagi batuk sekarang ini ya, batuk, pilek, demam. Nah, maka dari itu yuk kita baca doa dulu sebelum kita mulai ini. Doa yang diajarkan Nabi, doa yang pertama ya, baca bareng-bareng dan amalkan ini. A'udzu bikalimatillah at-tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Pak, baca Pak. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu yang pertama. Yang kedua, doa yang diajarkan Nabi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa sami'ul alim. Itu doa yang diajarkan Nabi. Siapa orang yang mengamalkannya akan dipeliharakan Allah, dijagakan Allah dari segala macam yang akan membahayakan diri dia.
Kalau sakit nih, itu adalah di dalam rangka Allah mengampuni dosa kita, di dalam rangka Allah menaikkan derajat kita, di dalam rangka Allah menguji kesabaran kita. Kalau kita sabar, maka insya Allah naik kelas. Mudah-mudahan kita semua yang lagi dalam keadaan sakit segera disembuhkan Allah. Warga kita yang dalam keadaan kurang sehat segera disehatkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, yuk kita baca sholawat. Ibu-ibu ikut baca sholawatnya, keluarkan suaranya. Ya, keluarkan suaranya. Sebentar Bu, udah jam 11-nya. Iya kan? Tadi waktu dibilang acara ini sampai zuhur, sholat zuhur baru makan siang, mak-mak langsung bilang, lama kali acara nih. Enggak Bu, 2 jam itu kalau menceritakan tentang Nabi Muhammad nggak ada apa-apanya. Iya, ini kita ini belum mulai menceritakan Nabi, ini baru pembukaan. Tadi itu masih pembukaan semua, belum mulai. Nih baru mulai nih. Ya, siap apa enggak? Kalau enggak siap kita pulang aja. Siap Bu? Pak, siap Pak? Oh Pak. Bapak-bapak ini formasi dinding nih, ya kan? Tidak apa-apa, kalau yang tua-tua nyandar tidak apa-apa. Kalau yang muda-muda nyandar buat malu. Ya, yang muda jangan nyandar. Ya. Nah, yang tua tak apa-apa. Ayo kita baca bareng-bareng sholawat. Ayo. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli